Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya ingin coba menjelaskan secara umum arti, manfaat, dan penggunaan trigger pada MariaDB. Langsung saja kita ke TKP. Trigger pada MariaDB, trigger secara umum atau bahasa mudahnya diartikan sebagai pemicu. Pemicu untuk apa? Untuk mengeksekusi atau mengeksekut query lainnya dalam kejadian, atau biasa disebut dengan timing, atau biasa juga ya sering disebut dengan events terhadap insert, update, dan delete. Jadi hanya ada 3 di sini terhadap si tabel tersebut. Jadi setiap tabel nanti bisa kita tempelkan trigger ya. Eventsnya itu apa saja, yaitu ada 6. Yang pertama adalah before insert, before update, before delete. Kalau di sini ada before, maka di sini ada si trigger akan sudah menyiapkan untuk events after. Afternya pun juga untuk yang insert, update, dan delete. Biasanya digunakan untuk memproses log history data ya. Jadi ini kegunaannya, kalau rekan-rekan bertanya trigger itu untuk apa aja sih penggunaannya, ya salah satunya yang paling sering digunakan adalah untuk proses menyimpan history data. Data itu artinya jika ada perubahan suatu record, misalnya nama atau alamat gitu ya, alamat, perubahan alamat, nah maka history alamat sebelumnya tidak boleh dihapus, tidak boleh hilang. Nah itu harus disimpan di tempat tabel mana. Nah inilah fungsi dari trigger, ini contohnya. Jadi di sini dalam kurung data before dan afternya nanti harus tetap ada, dan nanti kita akan demokan ya. Atau memicu proses ke tabel lain berdasarkan events ya. Event di sini lagi-lagi adalah yang ini. Execute query lainnya yaitu seperti melakukan select untuk di-input ke variabel, insert, update, delete, juga if else. Jadi di triggernya itu bisa kita gunakan if else juga, bahkan juga deklarasi variabel, call store prosedur, call function yang untuk diinput ke variabel untuk pengolahan lebih lanjut ya, terus pemanggilan view dan lain sebagainya. Di sini ada catatan bahwa trigger akan error jika terjadi return value. Nah, return value itu biasanya terjadi pada function dan store prosedur. Jadi kalau memang rekan-rekan ada memasang trigger pada tabel, juga memanggil store prosedur di dalamnya atau function, tetapi mereturn value apa saja, itu akan error, bahkan returnnya 0 pun akan error. Oke, kita langsung saja pastikan rekan-rekan sudah mempersiapkan MariaDB-nya. Ini berhasil. Lalu use belajar triggernya, saya aktifkan. Saya refresh dulu ya, di sini database-nya sudah ada. Lalu create profil karyawan. Lalu di sini saya akan membuat 2 tabel, nanti saya akan jelaskan, saya akan coba jelaskan. Ya, jadi di sini kalau kita refresh, dia ada 2 tabel. Ya, oke. Yang pertama adalah saya membuat tabel profil karyawan. Ini hanya contoh, jadi saya tidak membuat banyak tabel. Jadi saya mengundang 1 tabel saja sebagai contoh penerapan trigger pada suatu tabel ya. Tabelnya ini adalah profil karyawan. Saya memiliki selain ID yaitu nick hingga simpen log. Kalau kita tahu nick, nama, tanggal lahir itu sudah standar. Untuk simpan log nanti di sini adalah menentukan jika ada perubahan terhadap informasi ini yang saya select ini, maka jika simpan log itu true atau 1, maka perubahannya akan tersimpan pada tabel yang kedua ini. Oke, jika simpan log nanti ada datanya misalnya false atau 0, maka dia tidak menyimpan ke tabel
log profil ini. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau kita menerapkan trigger hanya untuk membackup lognya saja, itu terlalu sederhana. Jadi saya kembangkan sedikit menggunakan if else nanti dengan membaca value dari kolom simpan log ini. Oke, kita lanjut pada tabel yang kedua, yaitu log profil karyawan. Saya mengambil informasi dari sini. Jadi saya masukkan ke sini, ke tabel yang kedua. Ini informasi seperti ini. Ini adalah ID untuk auto increment, ini standar. Nah, tanggal berubah yaitu kapan data itu terjadi perubahan yang masuk ke dalam tabel log profil karyawan ini. Jadi tanggal berubah ini saya setting sebagai datetime, tidak boleh kosong, dan defaultnya langsung current timestamp. Jadi ini dua kolom ini rekan-rekan bisa abaikan nanti saat melakukan insert ke tabel ini ya, karena dia sudah auto increment untuk ID dan default sudah current timestamp untuk si kolom tanggal berubah. Jadi itu kita mengurangi effort untuk menginsert kedua kolom ini. Nah, kita tinggal fokus ke dari tipe perubahan sampai after tanggal lahir aja. Oke, nah pada kolom tipe perubahan ini saya membuat tipenya enum. Jadi ini hanya boleh ada 3, kebetulan 3 ya yang saya gunakan ya. Rekan-rekan boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau misalnya mau ada penamaan lainnya ya silahkan saja. Nggak terbatas oleh 3. Ini hanya untuk memudahkan dan memberi contoh saja. Oke, ini not null. Lalu di sini ada ID source. ID source di sini adalah saya ngambil dari source-nya si profil karyawan, yaitu si ID ini nantinya. Lalu before nick. Nah, saya ambil dari nick di sini. Ini saya kecilkan dulu supaya terlihat semuanya. Oke, untuk before nick saya ambil dari nick, value nick nanti di sini. Before nama juga sama, ngambil dari nama. Before tanggal lahir juga sama seperti sini. Nah, ini adalah saya copy yang 1, 2, 3 ini, saya copy ke sini juga ya. Tapi saya bedakan nama kolomnya adalah after. Kalau di sini sudah before, maka di sini after. Jadi kita akan merecord apa sih yang menjadi perubahan. Kalau memang data itu berubah, sebelumnya apa? Itu kan yang sering kita ditanya ya, atau kita perlu pembuktian. Ini siapa yang ini data berubah sebelumnya apa dan menjadi apa, kapan? Ya, itu yang perlu sangat diperlukan. Nah, ini kita akan terapkan di trigger. Oke, lanjut. Di sini tidak ada null atau not null ya, berbeda dengan di sini ya, not null, tanggal lahir juga not null, simpan log juga not null, dan lain sebagainya. Di sini tidak ada not nullan karena bisa jadi nanti saat events delete ya berarti hanya yang kesimpan before-nya aja. Termasuk juga insert ya, insert before ya, before-nya aja yang ke insert, kan after-nya tidak ada saat pertama kali insert. Oke, ini sekarang sudah ada 2 kolom. Lalu kita akan membuat masuk ke pembikinan triggernya. Nah, triggernya itu kita tempelkan ke profil karyawan. Nah, kita klik kanan, profil karyawan, kita alter table. Alter table. Oke. Di sini ada index, foreign key, trigger, partition, option gitu ya. Kita klik aja yang triggers. Nah, trigger di sini ada before, insert, sampai after delete. Untuk contohnya, saat saya kepengen menambahkan log setiap kali data ini masuk. Jadi si profil karyawan ini kalau saya insert, kita coba select dulu ya. Nah, ini kan masih kosong ya.
saat saya mau menginsert ke tabel ini harus ada harus ada lognya juga dong, kapan gitu ya. Saya lihat bintang from lognya, ini lognya juga masih kosong kan. Oke, jadi ini saya kepengen bikin trigger tersebut karena di sini ada before insert dan after insert, maka saya akan gunakan ya. Jadi saya akan menggunakan after insert. Di sini tinggal klik saja. Nah, ini otomatis, jadi rekan-rekan nggak usah ubah-ubah di atasnya, cukup nanti kita bermain di bagian antara begin dan end. Nah, langsung saja ini saya sudah siapkan scriptnya, maka kita bisa menambahkan data seperti ini. Ini saya sorong ke tengah sedikit ya. Jadi ketika ada events after insert berarti setiap data yang masuk yang bertambah. Nah, ini ada afternya. Setelah ditambahkan, maka lakukanlah ini. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini bisa insert. Jadi ada boleh proses ke tabelannya pun multi ke tabel yang lain juga. Itu bisa ya. Karena ini saya hanya memberi contoh sampel yang sederhana. Jadi ke satu tabel saja. Ini contohnya ketika insert, ketika data ini masuk ke profil karyawan yang ini, after insert on profil karyawan, maka lakukanlah proses ini. Jadi ini teknik, kok ada insert, kok ada set ya. Nah, ini adalah teknik insert dengan cara lain ya. Jadi rekan-rekan nggak serta-merta terpaku hanya insert into table values. Nah, bisa juga dengan seperti ini. Ini style untuk pembuatan trigger, tapi nggak salah juga kalau misalnya mau pakai values gitu ya, values buka kurung terus insert data gitu dan lain sebagainya. Tapi ini untuk memudahkannya saja, kita biar tahu apa sih yang insert data ini akan masuk ke kolom mana. Nah, ini adalah masuk ke tipe perubahan. Seperti yang di sini ya, tipe perubahan pada log profil karyawan. Jadi sesuai dengan triggernya, maka di sini insert, maka saya akan insert data sesuai dengan enum yang saya buat di sini. Tipe perubahannya hanya ada 3, insert, update, dan delete. Maka di sini pun saya juga menggunakan insert data ya. Terus ID-nya di sini ada new. Kalau ada new maka akan ada old. Nah, artinya new di sini adalah data yang akan masuk ke tabel ini, ke tabel si profil karyawan ya. Nah, ini jadi bisa di grab, bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam ID source-nya yang di sini ya, ID source-nya pada lagi-lagi pada log profil karyawan. Nah, kenapa nggak pakai old? Ya, kan datanya belum ada. Old itu nanti digunakan jika memang data itu sudah ada di tabel fisik. Itu kita baru bisa menggunakan old. Nah, saya lanjut. Before nick, ini saya masukkan value nick, termasuk juga nama hingga before tanggal lahir. Ini mungkin kalau rekan-rekan masih agak bingung, nggak apa-apa, kita jalankan saja dulu ya. Insert, terus apply. Oke, sukses. Sekarang kita akan coba nih. Saya sudah siapkan juga scriptnya. Oke, sini saya siapkan untuk insert profile ya. Kalau kita jalankan dulu, di sini kan kosong ya masih. Lalu saya akan coba masukkan sesuai dengan urutan kolom yang ini di dalam values-nya. Maka di sini ini ada saya kurang oke. Kita coba insert. Nah, pada tabel profil karyawan ini hasilnya harusnya
seperti pada umumnya, seperti pada harusnya ya. Ini sesuai dengan data ini. Lalu bagaimana dengan lognya? Ya, kita coba buka. Nah, di sini ada data sesuai dengan tipe perubahannya. Apakah dia jenisnya insert, update, atau delete. Nah, ini dia menghit si triggernya yang after insert. Ya, after insert yang ini. Nah, ini sesuai dengan informasinya ya, dia insert data, new ID, dan sehingga tanggal lahir. Nah, di sini after nick-nya gimana? Ya, after nick-nya tidak ada perubahan karena kan dia sifatnya insert ya. Tapi kalau rekan-rekan ingin menambahkan sesuatu ya bebas-bebas saja, silakan diubah pada bagian triggernya ini. Oke. Lalu kalau saya ada perubahan itu bagaimana? Lanjutnya kita akan membuat yang after update. Ya, jadi di sini after update ini saya tambahin lagi, klik. Nah, kita akan bermain di begin dan end. After update ini saya pakai kondisi. Nah, di sini akan saya sedikit kembangkan. Oke, di sini saya kecilkan dulu. Nah, ini saya tutup supaya terlihat semuanya. Ya, saya akan mempersiapkan trigger yang kedua, yaitu after update. Setelah diupdate maksudnya ya, after update apa yang dilakukan? Yaitu saya akan membaca pada kolom simpan log. Simpan log ini, jika dia nilainya true atau 1 gitu ya, maka lakukanlah insert lognya, insert lognya. Gitu. Nah, ini dengan tipe perubahannya update data ini before-nya. Nah, before-nya ini diawali dengan alt. Jadi dia alt ini menggrab atau mengambil data pada tabel yang existing. Ya. Yang new ini adalah perubahannya. Jika tidak ada perubahan, dia tetap akan mengambil nick yang lama. Tidak ada perubahan. Begitu kalau memang terjadi perbedaan antara nama, misalnya dengan nama yang sebelumnya dengan nama yang sekarang, maka nama yang sebelumnya akan tersimpan di sini dan nama yang baru akan tersimpan di sini. Yang menentukan adalah new dan old-nya. Old ngambil dari tabel fisik, new ngambil dari inputan atau updatean ya. Karena di sini update berarti dari value update yang baru ya. Ini kita coba jalankan saja dulu. Nah, tapi ini lagi-lagi ya, jika pada kolom simpan log nilainya true atau 1, maka baru melakukan ini. Oke. Nah, kita coba ya. Di sini saya sudah siapkan. Nah, saya akan mengupdate karena di sini ID-nya 1, atau saya ubah deh karena dia nick-nya unik, berarti kita pakai nick saja ya. Nah, ini sama seperti yang di nama pertama, saya gunakan nick untuk menentukan ID-nya. Saya akan mengubah dari nama pada kolom nama, yaitu nama pertama, menjadi nama pertama AAA ini ya, pada nick yang value-nya 100, yaitu yang ini. Maka saya akan lakukan proses sebentar. Oke, di sini update data, tanggal lahir, after old. Ya.
where nick sama dengan 100. Oh, di sini updatean preference pada Workbench harus saya ada ubah sedikit, yaitu pada di sini ya, SQL editor, save update-nya kita uncentang, oke. Lalu di reconnect lagi, baru kita jalankan. Ya, ini berhasil ya. Jadi ada proteksi pada editor si Workbench ini jika memang harus mengupdate sesuatu. Nah, kita tadi sudah lepas, jadi kita bisa bebas. Nah, sekarang kalau kita lihat pada tabel profil karyawan, inilah yang terjadi, namanya berubah AAAA gitu ya. Nah, sebelumnya apa dong berarti? Sebelumnya adalah kita bisa lihat dari lognya lagi di sini. Ini saya naikkan. Nah, di sini pada ID yang kedua ini melakukan update data ya. Ini pun juga sama, before nick dengan after nick. Ini nama pertama dengan nama before nama dengan after nama. Ini disinilah terjadi perbedaannya ya. Lalu di sini tanggal lahir tidak ada perubahan karena memang tidak ada ya, tanggal lahir tidak diubah ya, hanya nama saja yang diubah. Oke, ini untuk si triggernya after update. Lalu gimana nih untuk yang simpan log false-nya? Nah, saya sudah coba siapkan dua tabel lagi, dua record lagi. Saya coba insert dulu. Oke, ini scriptnya. Jadi ini nama yang kedua saya insert. Oh, oke, di sini saya ada kelebihan data tadi, saya hapus dulu. Oke, ini saya jalankan, berhasil di sini ya. Yang kedua, yang ketiga juga. Oke, berhasil. Nah, yang menjadi perbedaan adalah si true dan false-nya ini, yaitu pada kolom simpan log ya, dia sebagai boolean. Simpan log ini saya set yang pertama yang nick-nya 100, dia true, berarti akan simpan log maksudnya. Yang 200 juga true, sedangkan yang 300 ini adalah false. Maka saya ingin kalau memang simpan log pada value simpan log itu nilainya false, maka tidak perlu menyimpan log perubahan apapun ya, perubahan kecuali insert ya, kecuali insert. Jadi kalau misalnya di sini ada perubahan jadi nama ketiga dengan nama yang lain, maka tidak perlu disimpan ke log profil karyawan. Oke, kita buktikan saja ya. Ini saya sudah siapkan lagi scriptnya ya. Oke, saya akan mengupdate nick yang nomor 200. Maka yang saya siapkan adalah ya, saya 200 saya ganti. Oke. Ini sudah berubah, kita lihat di profil karyawan sudah berubah juga ya. Jadi BBBB awalnya kan ini ya, nama kedua. Jadi nama kedua BBB. Nah, yang ketiga kita lihat ini saya ganti jadi 300. Di sini simpan lognya 0. Simpan yang pada nick 300 simpan lognya 0. Maka ketika saya ubah, ini nama ketiga juga masih nama ketiga ya, akan saya ubah menjadi tambahannya CCC. Oke, saya akan jalankan. Lalu saya lihat dia sudah berubah, nama ketiga jadi CCC. Lalu kita lihat lognya. Oke, nama kedua
di sini hanya sampai terakhir update data, yaitu source yang nicknya yang 200. Yang ini berhasil karena kan prosesnya insert ya, prosesnya insert berhasil. Yang ini yang berhasil. Saat melakukan update yang ini berhasil juga nih, yang ini nih, yang ID yang kelima. Sedangkan pada proses yang nick yang 300, dia tidak ada di tabel profil, di log profil karyawan ini. Lagi-lagi kita lihat karena di sini ada pengkondisian. Ya, pada simpan log jika dia true, maka barulah menyimpan historinya. Jika tidak, maka tidak ada di sini. Ya, tidak ada proses apa-apa lagi. Nah, seperti inilah datanya. Lalu, bagaimana kalau dengan delete? Ya, di sini kan ada delete, before delete dan after delete. Lagi-lagi kita coba hapus. Kenapa sih ini penting? Karena kita biar tahu recordnya. Recordnya ini apa sih yang pernah terjadi. Karena ketika data sudah hilang, data sudah berubah, maka kita akan kesulitan untuk mencari tahu data sebelumnya. Kan ada data backupan, Pak. Ya kalau hanya dibutuhkan satu record saja yang dibutuhkan, masa kita harus obrak-abrik data backupan ya yang sangat besar. Lebih baik kita simpan perubahan itu ke dalam log, gitu kan. Oke, ini saya akan tambahkan before delete. Saya klik dulu, saya tambahkan before delete. Di sini saya akan tambahkan insert lagi dengan tipe perubahannya delete data. Saya ngambil dari all, berarti langsung dari tabel fisiknya. Karena tidak mungkin, kalau delete itu kan tidak ada proses insert ya, tidak ada lemparan penambahan. Jadi kita menggunakan alt-nya. Ya, alt si ID berarti ngambil dari tabel fisik pada kolom ID. Ini tabel fisik pada kolom nick dan seterusnya. Oke, kita apply. Selesai. Terakhir kita akan coba menghapus sebuah tabel. Nah, saya taruh di atas saja ini ya, dengan nicknya yang 100. Oke, karena tadi kita sudah membuat trigger delete. Nah, kita coba jalankan. Nah, pada tabel fisiknya si profil karyawan itu yang nick 100 sudah tidak ada. Ya, hanya ada nick 200 dan 300. Lalu kita lihat log profil karyawannya. Pada bagian yang ID terakhir lah yang datanya harusnya ada, gitu ya. Nah, ini data. Kapan kejadiannya, apa yang dilakukan, terus ini ID source-nya, ID-nya si profil karyawan ya, ID increment-nya. Terus before nama gitu. Nah, inilah berarti ada bukti jika memang diperlukan kapan nih si nick 100 ini dihapus. Nah, kita bisa cari di tabel ini. Ya, kita tinggal cari aja yang nick before-nya 100, maka kita akan dapatkan informasi misalnya where before nick dengan 100. Nah, di sini kita ada 3 nih misalnya, atau update-nya banyak misalnya, tapi kita hanya mau ngambil tipe perubahan. Nah, hanya delete data ya, kita tinggal tambahin and tipe perubahan adalah delete data. Nah, inilah hasilnya. Pada tanggal segini terjadi perubahan terhadap si nick yang ini ya. Ini rekan-rekan kalau mau rubah lagi menjadi, misalnya saya ada perubahan untuk jadi XYZ pada nick 200, kita coba ya. Terus ini harusnya sudah berubah jadi XYZ juga. Nah, apa yang terjadi dengan lognya ya, kita lihat juga kembali ya. Di sini lognya
terjadi tipe perubahannya update data. Before nicknya ini awalannya BBB dan after namanya jadi ZZZ, XYZ maksudnya ya. Ini tidak ini hanya contoh, saya menggunakan satu kolom saja. Rekan-rekan boleh kembangkan untuk penggunaan perubahan lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan saja ya. Oke, terus apakah hanya proses insert pada di sini saja? Ini kan insert untuk satu kolom, satu tabel ya. Rekan-rekan boleh juga mau update tabel lainnya gitu misalnya gitu ya, atau insert ke tabel 2 misalnya, itu bisa saja, boleh, nggak ada masalah. Atau meng-call store prosedur, silahkan, bisa-bisa saja ya. Nggak ada masalah seharusnya. Baiklah rekan-rekan semua, demikianlah contoh sederhana penggunaan trigger pada MariaDB. Silakan jika memang ada komentar atau ada hal yang perlu diperbaiki, silakan sampaikan. Saya sangat menerima kritik, saran yang membangun. Jangan lupa ikuti channel saya terus. Saya akan mempersiapkan video-video lainnya yang insya Allah berguna bagi kita semua. Oke, dari saya itu saja. Saya Firdiansyah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam.